harus dibangkitkan. Supaya apa? Hidupmu beriman tidaklah sia-sia. Engkau berdoa tidaklah sia-sia. Engkau percaya kepada Kristus tidaklah sia-sia. Ada banyak hal tujuan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Yang pertama, kebangkitan Yesus atas maut, kebangkitan Yesus atas kematian memiliki tujuan untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Sehingga kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup penuh pengharapan. Hidup tidak dalam keraguan. Hidup tidak dalam kebimbangan. Amin. Pujian kita tadi saya sangat diberkati. Sebab dia hidup, ada hari esok. Luar biasa saudara. Hidup kita, orang yang percaya kepada Kristus, yang telah bangkit, yang telah hidup, bagi kita ada satu pengharapan dikatakan oleh firman Tuhan ini saudara, yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dan kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, tidak bisa kita pungkiri kalau setiap hari kita bisa hidup tanpa kesalahan. Mungkin kesalahan yang tidak engkau sengaja, tetapi saya katakan kepada saudara, kalau engkau ada dalam Kristus Yesus, percaya akan kebangkitannya, yakini akan Tuhan yang telah turun ke dunia, Dia yang telah mati bagimu dan telah hidup kembali, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Artinya apa? Saudara dan saya mendapatkan pengampunan yang berlimpah-limpah. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Kebangkitan Yesus atas maut memiliki tujuan untuk menyatakan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa supaya semua orang percaya dan taat kepadanya. Dia Tuhan yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain. Dialah Allah yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada Allah, kekuatan yang lain, hanya Dia. Tetapi banyak orang Kristen saudaraku, sekalipun sudah memperingati hari kematian Yesus, memperingati hari kebangkitan Yesus, tetapi masih tetap pergi ke tempat-tempat yang lain, masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, masih mengandalkan magic. Ini kehidupan Kristen yang masih ragu akan kebangkitan. Ayo dibacakan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Ada satu kehidupan saudaraku lewat kebangkitan Yesus atas maut ini. Kita memiliki satu tujuan atas kebangkitan Yesus ini, bahwa Yesus menyatakan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa supaya semua orang percaya, dan bukan hanya percaya, taat kepada Tuhan. Percaya, bisa saja percaya saudara. Apakah saudaraku bisa dilarang untuk mengklaim diri, oh aku percaya? Sampai berkali-kali mau kita katakan aku percaya. Dan saudaraku, tidak ada orang bisa membantah itu perkataanmu aku percaya. Tetapi ketika kau katakan aku percaya, adakah dalam hidup kita ketaatan? Adakah dalam hidupmu penundukan kepada Tuhan Gembala Agung, kepada firman penggembalaan? Yesus kan tidak ada lagi tinggal di dunia ini, tapi firman-Nya ditinggalkan. Firman-Nya menjadi acuan bagi kita. Firman Tuhan inilah yang menuntun kita berjalan di jalan yang terang, berjalan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia berkuasa. Dia tidak pernah dikuasai oleh kematian, oleh apapun. Dia memang harus mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi lihatlah, membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dia tidak dikuasai oleh maut dan kematian. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kebangkitan Yesus atas maut memiliki tujuan membuktikan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Demikian juga dengan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kalau kita satu, dikatakan firman Tuhan, lewat kematian Kristus, maka kita juga satu dalam kebangkitan Kristus. Artinya orang yang satu percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati dalam ketaatan, maka dalam hidupnya tidak ada lagi kematian kekal, tetapi yang ada pada dirinya adalah kehidupan kekal. Sebab pada nanti saat sangkakala Allah berbunyi, orang percaya yang mati dalam Kristus akan suatu hari dibangkitkan kelak untuk bertemu di awan-awan surgaku dengan orang-orang percaya yang lain. Bahkan kita pun, kata firman Allah, yang masih hidup
ketika sangkakala Allah berbunyi, diubah sekejap mata untuk kita bisa juga dipertemukan, bertemu dengan Yesus anak domba Allah di awan-awan permai. Haleluya. Ini satu keyakinan kita yang mantap, keyakinan kekristenan kita. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ke-6. Ayo. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa atas hidupmu. Jadi pemahaman ini harus menjadi bagian kita, bagian hidupmu. Memang secara jasmani kita bisa mati, tetapi saya mau katakan kematian jasmani ini hanyalah tempat atau hanyalah suatu kesempatan ruang lingkup kita masuk beristirahat sejenak sebelum kita dibangkitkan suatu saat kelak. Itulah sebabnya kalau ada orang meninggal dikatakan beristirahat, dison maradian. Di sini beristirahat, diistirahatkan, masuk dalam ruang waktu Tuhan sehingga dia bagaikan tertidur. Kita mungkin menganggap itu bertahun-tahun, tapi orang yang masuk dalam ruang waktu Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mati dalam Kristus, dia masuk dalam tempat beristirahat sejenak. Saudaraku yang dikasihi, supaya kita pahami bahwa kita memiliki kehidupan sebagai orang yang percaya, kehidupan yang sungguh-sungguh akan suatu hari kelak dibangkitkan seperti Kristus yang dibangkitkan. Yang keempat, dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang keempat ini, saudara yang dikasihi, tujuan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus atas maut, atas kematian, memiliki tujuan untuk melahir barukan kita, membuat kita lahir baru, supaya kita hidup memiliki pengharapan kepadanya, menerima kehidupan yang tidak dapat binasa. Ada satu jaminan kepastian. Ini sepertinya, saudaraku, memantapkan pemahaman kita dalam ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, untuk memastikan tidak ada satu keraguan dalam diri kita, sebab memang Yesus harus dibangkitkan. Supaya apa? Hidupmu beriman tidaklah sia-sia. Engkau berdoa tidaklah sia-sia. Engkau percaya kepada Kristus tidaklah sia-sia. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Bukankah Paulus berkata tentang itu? Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 15, coba kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya, sia-sia kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita tahu bersama, saya katakan tadi bahwa Yesus dengan iman percaya kita, Dia telah dibangkitkan. Dia telah bangkit. Berarti percaya kita, iman percaya kita tidak sia-sia. Dosa kita telah diampuni. Haleluya. Firman Tuhan katakan, apabila roh Tuhan padamu, kata kitab Yohanes, apabila roh Allah ada padamu, maka Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Kita tahu mana yang benar, kita tahu apa yang salah. Haleluya.